Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah akuntansi yang beranggotakan Salwa, Irnanda Rosanda, Rahmah, dan Rosmina Medewi akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Penyaluran Dana dengan Akad Musyarakah. Definisi musyarakah. Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK 10006 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Penggunaan musyarakah. Transaksi musyarakah memiliki kesamaan dengan mudharabah, yang mana pembiayaan hanya diberikan untuk mendanai usaha yang bersifat produktif dan keuntungan yang diperoleh berasal dari bagi hasil atas usaha yang didanai. Ketentuan syar'i transaksi musyarakah. Transaksi musyarakah secara syar'i terdiri atas dua jenis, yaitu 1. Musyarakah hak milik atau syirkatul amlak adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah, atau warisan. Yang kedua, musyarakah akad atau syirkatul uqud adalah kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat, musyarakah akad dapat diklasifikasikan atas: musyarakah inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Musyarakah abdan atau syirkah usaha adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh praktik mereka. Musyarakah wujud adalah kerjasama dua pihak atau lebih dengan cara membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan pedagang kepada mereka tanpa keduanya memiliki modal uang sama sekali. Menjualnya dengan pembagian keuntungan mereka dan pedagang. Lalu setelah dijual, bagian keuntungan mereka dibagi bersama. Musyarakah mufawadah. Musyarakah di mana para anggotanya memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas, dan utang piutang dari mulai berdirinya musyarakah hingga akhir. Berdasarkan perubahan porsi dana para mitra, musyarakah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu musyarakah permanen, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra bersifat tetap hingga akhir masa akad. Musyarakah menurun atau biasa disebut dengan musyarakah mutanakisa, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun, dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha itu. Rukun transaksi musyarakah. Dua pihak transaktor objek musyarakah, modal dan usaha. 1. Modal, 2. Kerja, 3. Keuntungan dan kerugian, ijab dan kabul. Berikut alur transaksi musyarakah. Selanjutnya, prosedur transaksi musyarakah. Yang pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Selanjutnya, pihak bank melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan musyarakah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C, karakter, capacity, capital, komitmen, dan kolateral. Kemudian analisis diikuti dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak musyarakah dengan nasabah sebagai mitra di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhnya rukun musyarakah. Kedua, bank dan nasabah mengontribusikan modalnya masing-masing, dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.
Ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif, maka kerugian ditanggung proporsional terhadap modal masing-masing mitra. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. Keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Kelima, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank. Usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya. Cakupan standar akuntansi transaksi musyarakah bagi bank syariah PSAK 106 tahun 2007 tentang akuntansi musyarakah ini membedakan akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif. Menurut PSAK 106, mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Adapun mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah, sehingga bank syariah dalam skema pembiayaan musyarakah dapat diberikan cenderung masuk dalam kategori mitra pasif karena tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi musyarakah. Contoh transaksi pembiayaan musyarakah. Pada tanggal 2 Februari 2021, Bu Nasibah menandatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi, membeli padi, menggiling, selanjutnya menjual beras, dengan Bank Murni Syariah atau BNS dengan skema musyarakah sebagai berikut. Nilai proyek sebesar 80 juta rupiah, kontribusi bank sebesar 60 juta rupiah, di mana pembayarannya dilakukan dalam 2 tahap. Pembayaran tahap pertama sebesar 35 juta rupiah dilakukan tanggal 12 Februari. Pembayaran tahap kedua sebesar 25 juta rupiah dilakukan tanggal 2 Maret. Kontribusi Bu Nasibah sebesar 20 juta rupiah. Nisbah bagi hasil di mana Bu Nasibah mendapatkan 75% dan Bank Murni Syariah mendapatkan 25%. Periode 6 bulan. Biaya administrasi sebesar Rp600.000 atau 1% dari pembiayaan bank. Objek bagi hasil adalah laba broto atau selisih harga jual beras dikurangi harga pembelian padi. Skema pelaporan dan pembayaran porsi bank setiap 3 bulan atau 2 kali masa panen pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 2021. Skema pelunasan pokok musyarakah permanen dilunasi pada saat akad berakhir tanggal 2 Agustus 2021. Penjurnalan transaksi musyarakah saat akad disepakati. Pada saat akad musyarakah disepakati, bank akan membuka cadangan rekening pembiayaan musyarakah untuk nasabah. Pada tanggal itu juga, bank membebankan biaya administrasi dengan mendebit rekening nasabah. Jurnal untuk membuka cadangan pembiayaan musyarakah untuk Bu Nasibah dan pembebanan biaya administrasi adalah sebagai berikut. Pada tanggal 2 bulan 2 2021, debit pos lawan komitmen administratif pembiayaan sebesar 60 juta rupiah pada kredit kewajiban komitmen administratif pembiayaan sebesar 60 juta rupiah. Setelah itu, debit kas atau rekening nasabah Bu Nasibah sebesar Rp600.000 pada kredit pendapatan administrasi sebesar Rp600.000. Saat penyerahan investasi musyarakah oleh bank kepada nasabah. Dalam kasus Bu Nasibah, anggaplah bahwa pada tanggal 12 Februari bank mentransfer sebesar Rp35 juta ke rekening Bu Nasibah sebagai pembayaran tahap pertama. Selanjutnya, pada tanggal 2 Maret, Bank Syariah menyerahkan dan tahap kedua sebesar Rp25 juta. Adapun bentuk jurnalnya adalah sebagai berikut.
Pada tanggal 12 Februari 2021, debit investasi musyarakah berkurang sebesar 35 juta rupiah. Kredit kas atau rekening nasabah bertambah sebesar 35 juta rupiah. Debit kewajiban komitmen administratif pembiayaan bertambah sebesar 35 juta rupiah. Kredit pos lawan komitmen administratif pembiayaan bertambah sebesar 35 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2021, debit investasi musyarakah berkurang sebesar 25 juta rupiah. Kredit kas atau rekening nasabah bertambah sebesar 25 juta rupiah. Debit kewajiban komitmen administratif pembiayaan bertambah sebesar 25 juta rupiah. Dan kredit pos lawan komitmen administratif pembiayaan bertambah sebesar 25 juta rupiah. Saat penerimaan bagi hasil bagian bank. Berikut adalah realisasi laba bruto usaha Bunasibah selama 2 kali masa panen yang dilaporkan pada tanggal 2 Mei 2021 dan 2 Agustus 2021. Pada masa panen pertama, jumlah laba bruto sebesar 14 juta rupiah, porsi bank sebesar 3.500.000 rupiah, dan tanggal pembayaran bagi hasil yaitu tanggal 2 Mei. Sedangkan pada masa panen kedua, jumlah laba bruto sebesar 16 juta rupiah, porsi bank sebesar 4 juta rupiah, dan tanggal pembayaran bagi hasil yaitu tanggal 2 Agustus. Transaksi sebelumnya dapat diklasifikasikan ke dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama, penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil. Seperti pada bagi hasil untuk panen pertama, misalkan pada pembayaran bagi hasil musyarakah masa panen pertama, Bunasibah melaporkan bagi hasil untuk Bank Syariah pada tanggal 2 Mei. Pada tanggal tersebut, Bunasibah langsung membayar bagi hasil untuk Bank Syariah sebesar Rp3.500.000. Jurnal untuk mencatat penerimaan bagi hasil tersebut adalah sebagai berikut. Pada kolom debit, kita akan menuliskan kas atau rekening nasabah sebesar Rp3.500.000. Dan pada kolom kredit, kita akan menuliskan pendapatan bagi hasil musyarakah dengan nominal yang sama Rp3.500.000. Yang kedua, penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil. Seperti pada bagi hasil untuk masa panen kedua, pada kolom debit yang pertama kita akan menuliskan tagihan pendapatan bagi hasil musyarakah dengan jumlah Rp4 juta. Dan pada kolom kredit yang pertama kita akan menuliskan pendapatan bagi hasil musyarakah aktual dengan jumlah yang sama yaitu Rp4 juta. Lalu pada kolom debit yang kedua kita akan menuliskan kas atau rekening nasabah. Dan pada kolom kredit yang kedua kita akan menuliskan tagihan pendapatan bagi hasil musyarakah dengan jumlah yang sama yaitu Rp4 juta. Saat akad berakhir, nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal musyarakah bank, maka akan ditulis debit kas atau rekening nasabah dengan jumlah Rp60 juta dan pada kolom kredit akan ditulis investasi musyarakah dengan jumlah yang sama yaitu Rp60 juta. Pada kasus kedua ini, nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal musyarakah bank. Misalnya, Bunasibah tidak mampu melunasi modal musyarakah bank, maka jurnal pada saat jatuh tempo tersebut adalah sebagai berikut. Pada kolom debit, kita akan menuliskan piutang investasi musyarakah jatuh tempo dengan jumlah Rp60 juta. Lalu pada kolom kredit, kita akan menuliskan investasi musyarakah dengan jumlah yang sama yaitu Rp60 juta. Lalu, jika di kemudian hari nasabah membayar piutang investasi musyarakah yang jatuh tempo, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Pada kolom debit, kita akan menuliskan kas atau rekening nasabah dengan jumlah debitnya Rp60 juta. Lalu pada kolom kredit, kita akan menuliskan piutang investasi musyarakah jatuh tempo dengan jumlah yang sama yaitu Rp60 juta pada kolom kredit.